Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus menopang kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami datang, kami rindu Tuhan Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Menguatkan kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu. Nah, firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kemarin saya bagi buat saudara tentang bagaimana kita telah dimeteraikan. Ya, kita dimeteraikan setiap kita yang percaya, yang telah mendengar kabar keselamatan, Injil keselamatan. Ya, kita semua dimeteraikan dan Roh Kudus adalah meterai itu. Roh Kudus adalah jaminan itu. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang saya bagikan buat saudara. Saya ingin menguatkan kita sebelum kita memasuki tahun yang baru. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan kepada setiap kita satu perenungan ya dari apa yang akan saya bagikan nanti malam di ibadah perayaan malam Natal kita di Christmas Eve. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di description dari video ini untuk bisa mendapatkan link, kita bisa join beribadah bersama-sama nanti malam saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-9, kita akan lihat ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Nah, sebelum kita baca, saya akan kasih sedikit pengantar untuk pasal ini. Nah, pasal ini bercerita tentang seorang yang buta sejak lahirnya, kemudian dia disembuhkan oleh Yesus. Dia disembuhkan oleh Yesus pada saat itu, dan ketika orang-orang yang ada di kotanya melihat dia sembuh, ya, mereka orang-orang Farisi mulai menghakimi dia
Karena seperti kita ketahui orang Farisi tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya orang buta ini diusir keluar dari kota itu, dan sampai di luar dia berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ini adalah perkataan yang Yesus katakan kepadanya. Nah, di saat Yesus berbicara kepada orang ini, di situ juga ada orang-orang Farisi, ya. Jadi kalimat ini didengarkan oleh orang yang disembuhkan dan orang Farisi. Mari kita lihat ayat yang ke-39, dikatakan seperti ini. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Perhatikan kata-kata itu, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Jadi orang Farisi berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Perhatikan jawaban Yesus, ya, ini luar biasa. Perkataan ini luar biasa. Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, ayat ini kalau kita artikan secara hurufiah, ya, ayat ini akan menimbulkan ambigu yang luar biasa, ya. Karena Yesus berkata, aku datang untuk membuat orang yang tidak melihat menjadi melihat, orang yang melihat menjadi tidak melihat. Nah, kemudian orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami ini buta? Nah, Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu buta, ya, perhatikan ayat yang 41, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Saudara, sebenarnya buta dan tidak buta, melihat dan tidak melihat yang Yesus maksudkan di sini. Yesus sama sekali tidak berbicara tentang sesuatu yang hurufiah, bukan buta secara hurufiah yang Yesus maksudkan. Yesus berbicara tentang pengertian akan kebenaran. Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang rohani di sini. Ya, pasal 9 dan pasal 10 dari kitab Yohanes. Nanti sore saya akan bahas dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Nah, ini adalah pengantar dari apa yang akan saya bagikan nanti malam buat saudara. Yesus berkata di situ, aku datang untuk menghakimi, ya, membuat yang tidak melihat menjadi melihat, yang melihat menjadi tidak melihat. Apa maksud Yesus di sini? Apa yang Yesus maksudkan dengan melihat menjadi tidak melihat? Saudara, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka cukup secara pengetahuan akan hukum Taurat. Mereka merasa mereka cukup secara segala sesuatu yang dianut oleh orang Yahudi. Orang Farisi merasa mereka cukup baik dalam semuanya itu. Nah, Yesus ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang merasa bahwa mereka telah membuka matanya lebar-lebar, orang-orang yang merasa bahwa mereka cukup pintar, orang-orang yang merasa mereka cukup baik, cukup bisa melihat dengan benar, ketika berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya, ketika mereka menerima kebenaran yang dari Kristus, maka mereka akan menjadi seperti orang yang buta, yang tidak mengetahui apa-apa. Tapi orang-orang yang selalu merasa dirinya, aku ini gak tahu Tuhan harus kemana. Aku ini perlu tuntunan Tuhan. Aku ini perlu Engkau, perlu firman-Mu, perlu pribadi-Mu, perlu Roh Kudus dalam kehidupanku, perlu firman dari mulut-Mu, perlu guidance dari Engkau. Orang-orang yang selalu merindukan hal itu. Orang-orang yang selalu merindukan firman dalam kehidupannya. Yesus berkata, aku akan membuat mereka melihat. Saudara, apa yang Yesus maksudkan membuat mereka melihat? Tuhan akan membuka pengetahuan yang lebih lagi. Tuhan akan membuka pengertian-pengertian yang lebih lagi tentang Dia. Tuhan akan setiap selaput yang dipasang dalam hati manusia, ketika manusia itu berjumpa dengan kebenaran, maka setiap selaput itu akan dilepaskan dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Kristus itu hidup, bagaimana Dia berkuasa dalam kehidupan kita.
Yesus sedang berbicara tentang sikap hati kita. Tentang sikap hati kita sebagai orang percaya. Mari jangan menjadi orang Farisi yang merasa kita cukup baik, kita cukup hebat. Selama ini kita cukup banyak belajar. Sehingga kita merasa kita nggak perlu lagi firman Tuhan. Kita merasa apa yang disampaikan, apa yang diberikan itu, ya saya udah tahu, ya saya udah ngerti. Saudara, Yesus ingin berbicara. Nanti kita belajar nanti sore. Bahwa sikap seperti itu. Ketika kita berbicara kepada orang lain, menghakimi orang lain dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita rasa kita udah cukup pintar, sebenarnya itu kita sedang melakukan sesuatu yang membunuh iman mereka. Ketika kita berbicara kepada orang, kemudian kita lihat orang diberkati, kita lihat orang mendapatkan sesuatu yang baik, kemudian kita mulai berkata, masa bisa sih Tuhan lakukan itu? Kebetulan aja kali. Itu kan bisa. Ya karena kamu ini kan, karena kamu itu kan. Ketika kita mulai melihat semua itu dengan cara pandang kita yang kita coba melogiskan segala sesuatu. Segala sesuatu harus logis. Sudah tahu bahwa sebenarnya itu bukan hanya membunuh orang lain, itu juga membunuh iman di dalam hati kita. Karena kuasa Tuhan itu nggak bisa kita artikan, kita terjemahkan dengan cara-cara seperti itu. Makanya Yesus berkata, aku datang supaya orang yang tidak melihat, orang yang selama ini kabur akan kebenaran, orang yang selama ini tidak pernah mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya, ketika dia berjumpa dengan sang kebenaran itu, maka matanya akan terbuka dan dia akan melihat Allah hidup, Allah berkuasa, Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Nanti sore saya akan sharing Yesus datang memberi hidup. Hidup seperti apa yang Yesus berikan buat kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, ayat ini seringkali salah ditafsirkan. Dan nanti sore kita akan belajar bersama-sama. Tapi pagi hari ini saya ingin bagikan buat saudara. Jangan pernah merasa kita cukup pintar, cukup melakukan segala sesuatu. Jangan menjadi orang-orang Farisi yang melihat mujizat sebagai sesuatu yang biasa. Tapi mari, miliki hati yang haus akan Tuhan. Miliki hati yang lapar akan Tuhan. Miliki hati yang rindu untuk terus dibentuk Tuhan. Miliki hati yang rindu untuk terus kita punya satu pengenalan yang baru akan Tuhan. 3 hari yang lalu kita belajar Tuhan yang sama, pengenalan yang baru. Kita belajar bagaimana ketika kita berjumpa sekali lagi dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Dia dengan predikat yang baru, dengan pengenalan yang bertambah, pengenalan yang baru yang akan membawa kita semakin mempercayai Tuhan, membawa iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biar pagi hari ini kami belajar sesuatu untuk kami dipersiapkan. Kami akan sama-sama memasuki masa perayaan Natal. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.